Mungkin memang Mbak tuh nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That all. Now why me crack that soul? 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 Now what? So funny, girl. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kamu nanya. It's not a secret I try to hide. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Widya Putri Adita dari semester 5A Prodi Penjaskes Rek. NIM 2021101577. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan olahraga dalam agama, adat, dan budaya. Olahraga adalah kegiatan fisik atau mental yang melibatkan latihan, kompetisi, atau aktivitas yang diarahkan pada pengembangan kebugaran fisik, keterampilan, atau aspek-aspek kesehatan. Olahraga mencakup berbagai jenis kegiatan, mulai dari aktivitas fisik yang ringan hingga pertandingan yang intens. Nah, olahraga dapat dilakukan secara individu atau dalam berkelompok, dan seringkali terdapat aturan regulasi dalam mengatur pelaksanaan olahraga tersebut. Olahraga memiliki berbagai manfaat, termasuk peningkatan kebugaran fisik, kesehatan jasmani dan mental, pengembangan keterampilan, dan pemenuhan kebutuhan rekreasi. Nah, kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu pengertian. Dalam konteks olahraga, istilah agama tidak merujuk pada konteks keagamaan seperti Kristen, Islam, atau Hindu. Nah, sebaliknya, agama dalam olahraga merujuk pada dedikasi, cinta, dan kesetiaan yang mendalam terhadap olahraga tertentu atau tim tertentu. Secara umum, agama dalam olahraga menggambarkan tingkat kepanikan dan semangat yang tinggi yang dimiliki oleh penggemar, pemain, atau orang yang terlibat dalam olahraga. Kesimpulan dari pengertian agama dalam olahraga adalah bahwa hubungan antara keduanya melibatkan berbagai nilai etika dan pandangan yang dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan mendekati aktivitas olahraga agama, dapat memberikan landasan moral, spiritual, atau sosial bagi praktek olahraga seseorang dengan tujuan mencapai keseimbangan antara aspek fisik dan rohaniah
dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk hubungan olahraga dalam agama. Tadi kan pengertian. Hubungan olahraga dalam agama juga dapat bervariasi tergantung pada budaya dan kepercayaan agama tertentu. Nah, ada beberapa cara hubungan antara olahraga dan agama. Yang pertama, olahraga sebagai aktivitas keagamaan. Beberapa bentuk olahraga atau kegiatan fisik tertentu diintegrasikan dalam praktik keagamaan. Misalnya yoga dalam agama Hindu atau Tai Chi dalam Taoisme digunakan untuk pencapaian spiritual dan keseimbangan. Yang kedua, prinsip-prinsip moral dan etika. Banyak nih agama mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diaplikasikan dalam olahraga, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, kerendahan hati, dan sportsmanship. Tiga, perayaan dan acara keagamaan. Dalam beberapa kasus, olahraga digunakan sebagai bagian dari perayaan agama, misalnya pertandingan sepak bola atau kriket yang dapat diadakan dalam festival agama tertentu. Yang keempat, olahraga di sekolah agama. Nah, sekolah-sekolah agama kadang-kadang memiliki program olahraga yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan tertentu dan mendorong kesehatan fisik dan mental. Yang kelima, atlet beragama. Nah, banyak atlet terkenal memiliki keyakinan agama yang mendalam dan mengaitkan keberhasilan mereka dalam olahraga dengan iman mereka. Beberapa bahkan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atau mengenai tanda-tanda keagamaan saat bersaing. Yang keenam, perdebatan moral. Nah, beberapa olahraga ini seperti pertandingan sepak bola itu yang berlangsung pada hari Minggu dapat memunculkan perdebatan moral secara moral tentang apakah berpartisipasi dalam olahraga tersebut melanggar prinsip-prinsip keagamaan. Nah, secara keseluruhan hubungan antara olahraga dan agama sangat kompleks dan bervariasi pada konteks budaya dan agama tertentu. Bagi beberapa orang, olahraga mungkin menjadi cara untuk menghormati atau mempraktikkan keyakinan keagamaan. Nah, sedangkan bagi yang lain, mungkin olahraga merupakan aspek-aspek terpisah dari kehidupan mereka. Jadi, hubungan olahraga dalam agama ini dapat bervariasi tergantung pada pandangan dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing agama. Beberapa agama mungkin menekankan pentingnya kesehatan dan kebugaran sebagai nilai positif, sementara agama lain mungkin menyoroti aspek spiritual atau etika dalam konteks agama. Pengertian dalam konteks olahraga, istilah adat ini biasanya merujuk pada aturan, norma-norma atau tradisi yang mengatur perilaku dan pelaksanaan suatu olahraga tertentu. Nah,
adat ini mencakup norma-norma yang harus diikuti oleh para peserta, peraturan permainan serta etika dan tata cara dalam dunia olahraga. Kita akan masuk langsung ke hubungan olahraga dalam adat. Nah, hubungan olahraga dalam adat ini, olahraga dapat memiliki hubungan dengan adat dalam berbagai cara. Nah, tergantung pada budaya dan tradisi tertentu. Ada beberapa contoh hubungan adat dengan olahraga. Yang pertama, olahraga tradisional. Beberapa budaya memiliki olahraga tradisional yang merupakan bagian penting dari adat mereka. Nah, contohnya sumo di Jepang atau sepak takraw di Asia Tenggara. Ini adalah cara untuk mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, upacara dan perayaan. Nah, beberapa adat melibatkan olahraga dalam upacara dan perayaan. Misalnya dalam suatu pernikahan atau festival, masyarakat mungkin mengadakan perlombaan atau pertandingan yang memiliki nilai simbolis atau religius. Yang ketiga, pembinaan karakter. Nah, dalam beberapa budaya, olahraga dianggap sebagai adat atau alat untuk membentuk karakter dan disiplin. Pendidikan fisik dan kegiatan olahraga kadang-kadang diintegrasi dalam sistem pendidikan yang kuat. Yang keempat, olimpiade. Nah, olimpiade adalah contoh besar hubungan antara olahraga dan adat. Ini adalah cara internasional. Ini adalah acara internasional yang membawa bersama atlet dari seluruh dunia dan memiliki asal-usul Yunani kuno yang juga berhubungan dengan adat dan sejarah kuno. Dengan demikian, olahraga dapat memainkan peran yang beragam dalam budaya dan adat, baik sebagai alat untuk melestarikan tradisi, sebagai bagian dari perayaan, atau sebagai sarana untuk membentuk karakter dan nilai-nilai masyarakat. Simpulan dari hubungan olahraga dalam adat itu menciptakan ikatan kuat antara tradisi lokal dan aktivitas fisik. Nah, kesimpulannya, adat dapat menjadi pendorong motivasi, memperkaya pengalaman, dapat memelihara warisan budaya melalui partisipasi dalam kegiatan fisik yang bersandar pada nilai-nilai tersebut. Baik, kita masuk selanjutnya ke pengertian budaya. Nah, pengertian budaya ini mengacu pada cara nilai-nilai, norma-norma atau praktik budaya, tradisi dan sikap dalam suatu masyarakat mempengaruhi dunia olahraga. Nah, budaya memiliki pengaruh signifikasi terhadap bagaimana olahraga diatur, diikuti, dan dipahami oleh masyarakat tertentu. Nah, kita masuk kepada hubungan olahraga dalam budaya. Olahraga memiliki hubungan yang erat dengan budaya. Nah, ini tercermin dari berbagai aspek. Yang pertama, olahraga tradisional. Berarti sama dengan adat tadi. Tapi bedanya di sini,
kalau olahraga tradisional di sini menjelaskan banyak budaya memiliki olahraga tradisional yang menjadi bagian terpenting dari warisan budaya mereka. Contoh termasuk capoeira di Brazil, sepak takraw di Asia Tenggara, atau sumo di Jepang. Jadi olahraga ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sering digunakan untuk merayakan dan mempertahankan tradisi. Yang kedua, identitas budaya. Olahraga ini sering digunakan berbagai untuk menyatakan identitas budaya. Misalnya bola sepak atau sepak bola adalah bagian integral dari budaya Brazil dan digunakan untuk menyatukan orang dalam semangat nasional. Yang ketiga, kostum dan simbolisme. Nah, kostum dan simbolisme ini dalam olahraga sering mencerminkan aspek budaya. Tim olahraga sering mengenakan seragam atau lambang yang menggambarkan asal-usul geografis, sejarah, atau nilai-nilai budaya mereka. Yang keempat, ritual dan perayaan. Olahraga sering dihubungkan dengan ritual dan perayaan. Nah, misalnya Olimpiade adalah acara besar yang menciptakan perayaan global dan persatuan antar bangsa. Nah, yang kelima, cerita dan sejarah. Banyak olahraga memiliki cerita dan sejarah yang kaya. Ini cerita kadang-kadang mencerminkan nilai-nilai budaya atau peristiwa bersejarah dalam budaya tertentu. Nah, yang keenam, pengaruh dalam seni dan media. Olahraga sering menjadi inspirasi dalam seni, musik, dan media. Ini mencerminkan dampak budaya yang disignifikasi yang dimiliki oleh olahraga. Dan 7, identifikasi dan perekat sosial. Nah, olahraga bisa menjadi perekat sosial yang kuat dalam budaya tertentu. Ini menciptakan hubungan sosial antara individu dan kelompok yang mendukung tim olahraga atau bersama-sama mengikuti olahraga tertentu. Nah, dengan demikian, olahraga adalah bagian integral dari budaya dan seringkali mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan identitas budaya yang kuat. Nah, hubungan antara olahraga dan budaya seringkali mempengaruhi dengan budaya yang membentuk olahraga dan olahraga yang mempengaruhi budaya. Simpulan dari seluruh yang saya jelaskan tadi, dalam hubungan antara olahraga, agama, adat, dan budaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa agama dan olahraga memiliki hubungan yang kompleks. Nah, beberapa olahraga diintegrasikan dalam praktik keagamaan, sementara pemain dan penggemar sering mengaitkan prestasi mereka dengan keyakinan agama, prinsip moral, dan etika dalam agama juga dapat mempengaruhi perilaku. Nah, adat dalam olahraga itu mencakup norma-norma, aturan, dan tradisi yang mengatur perilaku dan pelaksanaan olahraga. Ini mencerminkan cara budaya tertentu mempengaruhi pelaksanaan dan penghayatan olahraga. Budaya dalam olahraga mencakup norma-norma, nilai-nilai, praktik, dan tradisi yang mempengaruhi cara masyarakat melihat dan menjalani olahraga. Nah, ini mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai dalam olahraga. Dalam keseluruhan, hubungan antara olahraga, agama,
adat dan budaya menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam cara olahraga diterima, diperlakukan, dan dipahami di berbagai budaya dan komunitas. Olahraga bisa berperan bagi medium untuk menyatukan, merayakan tradisi, serta mencerminkan nilai-nilai dan identitas dalam masyarakat. Ada pertanyaan, bagaimana, mengapa dalam pertandingan itu kita mengait kepada agama atau berdoa kan? Dalam pertandingan, keputusan untuk mengaitkan diri dengan agama dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai cara untuk mengekspresi nilai-nilai mereka atau mencari dukungan spiritual. Nah, sementara itu, bagi yang lain itu mungkin menjadi bagian dari identitas pribadi mereka. Namun perlu diingatkan bahwa tidak semua orang memilih untuk mengaitkan pertandingan dengan agama, dan hal itu sangat tergantung pada preferensi individu sendiri. Terima kasih. Dadah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah atau masih kurang bagus dalam saya berpresentasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.